Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kondisi yang segar, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentu itu tidak cukup. Tentunya harus dilengkapi dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir. Pertama-tama, perkenalkan, saya Hengki Satrianta, anggota tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Di samping saya tentu ada dua anggota lain, dua serikandi. Yang pertama ketua tim, yakni Ibu Dian Renata MPD, serta pemateri Ibu Reski Permatasari MPD. Pertama-tama, kegiatan ini adalah kegiatan yang sifatnya wajib dilakukan oleh tim dosen per semester. Hari ini kita ketemu sekalipun dalam situasi virtual yang akan membahas tema tentang stunting. Untuk menghemat waktu, kepada Ibu dan Renata MPD dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih Pak Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dian Renata. Saya di sini sebagai ketua tim pengabdian masyarakat, dosen bimbingan dan konseling. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurus Posyandu Merpati II dan juga ibu-ibu atau calon ibu dan bapak-bapak ataupun calon bapak yang sudah berperan aktif dalam kegiatan kali ini. Mengingat kita sedang dalam situasi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung, maka kegiatan kali ini akan kita lakukan secara daring atau online. Pada kegiatan kali ini kami akan memberikan layanan informasi mengenai stunting, karena baik kita sadari atau tanpa kita sadari di sekitar kita mungkin kita sudah temui atau bisa kita temui stunting pada anak-anak. Semoga setelah diberikan layanan informasi mengenai stunting ini, kita bisa lebih mengetahui mengenai apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf jika dalam kegiatan kali ini atau pemberian layanan informasi kali ini ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu dan Renata MPD atas sambutan yang telah diberikan. Nah, sekarang kita masuk ke acara inti, yakni pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Reski Permatasari MPD tentang stunting. Tapi terlebih dahulu saya kasih pengantar. Banyak dari ibu-ibu sekarang, apalagi dalam situasi pandemi COVID saat ini, karena pandemi sifatnya meresahkan, karena pandemi sifatnya membuat orang begitu cemas, sehingga terkadang ibu-ibu, mohon maaf, utamanya ibu-ibu yang sedang hamil kurang melupakan beberapa hal. Yang salah satunya itu tentang faktor gizi. Gizi adalah hal yang begitu penting bagi ibu hamil karena tentu itu akan menunjang bagaimana perkembangan janin di masa-masa mendatang. Akibatnya adalah ketika janin itu tidak berkembang secara maksimal, hal ini bisa saja berpotensi menimbulkan stunting. Stunting itu apa? Banyak orang yang sering salah mengartikan stunting itu apa. Ada orang yang menyatakan kekerdilan itu stunting, gizi buruk itu stunting, dan sebagainya. Nah, untuk memperjelas itu secara panjang, lebar, dan mendalam, ini akan dibahas oleh Ibu Reski Permatasari MPD. Untuk menghemat waktu kepada Ibu Reski Permatasari MPD, dipersilakan dengan hormat. Hari ini kita akan membahas mengenai stunting. Kenapa akhirnya dipilih topik bahasan stunting? Karena pada saat pandemi seperti saat ini banyak ibu-ibu yang sedang hamil tapi tidak memperhatikan gizi mereka. Kenapa dikatakan bahwa untuk mencegah stunting itu dimulai sejak masa kehamilan? Nanti kita akan cari tahu, maka kita akan bahas bersama apa itu stunting, penyebabnya seperti apa, bagaimana cara mencegahnya, dan kenapa sih stunting itu merupakan hal yang penting dan akhirnya mendapat perhatian dari banyak pihak. Oke, pertama-tama saya ingin membahas mengenai tingkat urutan Indonesia ke dalam ketahanan pangan menurut ranking di dunia. Indonesia berada pada urutan ke-99 dari 156 negara. Ini menandakan masih kurang
ketahanan pangan dan bisa dikatakan untuk asupan gizi pada anak masih dikatakan mengalami banyak kendala, ya terbukti dengan adanya di peringkat 99. Lalu untuk yang belum paham apa itu stunting, maaf tadi saya belum menjelaskan. Stunting adalah kondisi di mana tubuh seseorang mengalami kekurangan gizi kronis. Nah, ini biasanya dapat dilihat di anak pada usia 2 tahun. 2 tahun itu baru terlihat, tapi mulainya sejak anak dalam kandungan atau pada masa kehamilan. Di masa kehamilan selama 9 bulan itu sebenarnya sudah terbentuk kebutuhan gizi anak seberapa besar. Nah, ini tidak tercukupi oleh asupan yang dimakan atau dikonsumsi oleh ibunya. Kita tahu ya, saat ini masa pandemi, maka ekonomi susah itu akan berdampak terhadap asupan makan yang tadinya bisa makan protein hewani yang bervariasi, sekarang mungkin akhirnya berkurang. Tetapi balik lagi, yang namanya makanan bergizi tidak harus atau tidak selalu yang daging-daging gitu ya. Mikirnya kan gini, ibu susah makan daging, makan aja seketemunya. Sebenarnya tidak masalah, tempe tahu pun bergizi selama bisa diolah dengan baik dan memperhatikan kandungan gizi yang lainnya. Ya, jadi kalau dikatakan untuk stunting itu dimulai dari ibu hamil 270 hari atau orang bilang 9 bulan ya, itu sudah terlihat apakah gizinya terpenuhi atau tidak. Lalu dari lahir hingga anak usia 2 tahun sekitar 730 hari, ini pun merupakan masa-masa di mana anak benar-benar kebutuhan gizinya harus dipenuhi. Kalau tidak, nah ini yang bisa terlihat setelah 2 tahun. Apakah anak stunting atau tidak? Banyak orang yang berpikir bahwa stunting adalah kondisi kerdil atau anaknya kecil ukurannya. Padahal anak kecil belum tentu stunting, tapi anak stunting pasti kecil. Bisa saja anak kecil karena memang orang tuanya berperawakannya kecil atau diturunkan secara genetik. Kalau yang seperti ini tidak masalah, tetapi yang bermasalah adalah ketika anak mengalami hambatan atau gagal tumbuh yang dikarenakan oleh berkurangnya asupan atau tidak tercukupinya asupan yang harusnya dikonsumsi atau dikonsumsi oleh anak. Jadi biasanya memang terlihatnya lebih pendek dari teman-temannya. Sebenarnya bukan hanya masalah di tinggi badan atau berat badan, tetapi yang dikhawatirkan dari stunting adalah pada proses berpikir anak. Stunting mempengaruhi kecerdasan anak. Ya. Penyebab stunting selain tadi saya katakan pemenuhan gizi, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kebersihan atau bagaimana pengolahan makan. Karena ternyata menurut hasil penelitian, cacingan pun bisa mengakibatkan anak menjadi stunting. Kenapa banyak orang yang meremehkan cacingan? Cacingan doang gitu ya. Tapi ternyata cacingan bisa mengakibatkan anak stunting. Kenapa? Karena gizi yang harusnya diserap oleh tubuh anak digrogotilah sama si itu cacing. Ya, selain itu, selain cacingan ada yang namanya anemia. Anak kecil bisa menderita anemia. Anemia ini pun turut serta dalam membuat seseorang menjadi gagal tumbuh atau stunting. Jadi memang kalau ada yang bilang anak saya makannya banyak tetapi kok tidak gemuk, nggak apa-apa asal aktif. Enggak Bu, anak kecil itu harus bertambah berat badannya. Ya. Jadi ada beberapa indikator untuk mengecek apakah anak saya stunting atau tidak. Yang pertama dari berat badan, tinggi badan, lalu dari lingkar kepala dan indeks massa tubuh. Nah, ini biasanya kalau sebelum pandemi
bisa dicek di posyandu. Tapi kalau sekarang biasanya posyandu tidak aktif, maka orang tua yang harusnya aktif untuk mengecek hal-hal tersebut. Oh iya, tadi saya katakan kalau misalnya, oh anak saya makannya banyak, tapi masih aktif, tapi kok nggak naik-naik berat badannya. Jangan dianggap itu wajar, karena anak kecil harusnya berat badannya bertambah. Tidak harus terlihat gemuk, tetapi untuk berat badan harus bertambah. Biasanya kenapa anak nggak gemuk? Karena misal apa yang dikonsumsi diproses menjadi tulang, lalu otot, tidak mesti lemak, tapi pasti beratnya bertambah. Jadi kalau anaknya makannya lahap tapi beratnya tidak bertambah, ini adalah suatu hal yang harus dicermati. Jangan karena anaknya aktif lalu ibu merasa nggak masalah toh anaknya masih aktif. Itu sebenarnya harus dicurigai, bisa jadi anemia. Anemia itu biasanya seperti itu, anak jadi makan tetapi apa yang dimakan anak tidak bisa terserap dengan maksimal di badannya, atau yang tadi saya katakan cacingan pun yaitu apa yang dimakan anak akhirnya rebutan sama si cacing. Kan agak sedih ya Bu, kita bikin makanan yang enak terus anak juga makannya lahap, ternyata yang pada akhirnya yang diuntungkan adalah si cacing, bukan anak Anda. Oke, di sini ada hasil penelitian dari Southeast Asian Nutrition Survey tahun 2017 menyatakan bahwa pendek bukan faktor genetik, berhubungan dengan kecerdasan, mempengaruhi aktivitas dan berkaitan dengan emosional serta mampu menjadikan anak menjadi gemuk. Ya. Ini biasanya ketika anak Anda nanti dinyatakan stunting, yang akhirnya menjadi kenapa dikatakan stunting adalah beban negara. Orang atau anak yang menderita stunting biasanya mengalami hambatan atau keterlambatan pula dalam penyerapan ilmu pengetahuan, atau secara kognitif akan lebih lambat dibandingkan anak yang tidak stunting. Ya, jadi stunting amat sangat mempengaruhi kecerdasan anak juga. Kalau nanti sekarang anak Anda 2 tahun, 20 tahun mendatang, Indonesia ketika anak stuntingnya bertambah, maka sumber daya manusia yang ada di Indonesia amat sangat turun, sehingga nanti tidak mampu bersaing. Kenapa? Karena ya stunting tadi, kondisi stunting bisa mempengaruhi kecerdasan anak juga. Ya, makanya di sini dikatakan kenapa harus memperhatikan kondisi di 1000 hari pertama kehamilan, mulai dari kehamilan, lalu dari anak lahir hingga usia 2 tahun, karena di situ adalah masa-masa penyerapan gizi yang paling maksimal. Di sini dikatakan ya, anak yang berukuran pendek bisa mungkin berusaha untuk diatasi, atau bagaimana caranya untuk agar tidak stunting. Salah satunya mengkonsumsi zinc. Zinc ini ada pada protein hewani. Lalu biasanya selain konsumsi makanan harus juga ada aktivitas fisik. Jangan mentang-mentang lagi pandemi terus anak kan nggak boleh keluar, terus ya maka nggak ada olahraga fisik. Sebenarnya olahraga fisik bisa dilakukan di rumah kok, loncat-loncat, lalu melakukan aktivitas lainnya. Jadi nggak hanya anak tuh di rumah nggak hanya nonton gadget, konsumsi gadget seperti itu. Biasanya nih ibu-ibu yang mau booster BB anak atau berat badan anak biasanya mengakalinya dengan dalam MPASI-nya membuat MPASI dengan double prohe. Double prohe adalah double protein hewani. Bisa berarti protein hewaninya jadi 2 kali lipat. Misalnya takarannya tadi hanya jadi stunting itu bisa dihindari dengan cara meminimalisir ketidakseimbangan perolehan atau konsumsi gizi pada anak. Gizi pada anak itu tidak seimbang biasanya karena ada masalah antara kebutuhan dengan konsumsi atau asupan yang diberikan oleh orang tua kepada anak.
4 pilar prinsip gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Jadi memang bagaimana harus bervariasi menu makanan itu. Lalu PHBS, pembiasaan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik dan memantau berat badan anak secara berkala. Kalau memang tidak ada aktivitas posyandu, ibu bisa melakukannya sendiri. Di KMS itu ada patokan berat badan anak yang ideal, Bu. Jadi silahkan dibuka KMS-nya, jangan cuma jadi pajangan. Silahkan ditimbang anaknya, kalau punya timbangan lebih baik lakukan mandiri. Atau sekarang ada banyak aplikasinya, salah satunya ada aplikasi Primaku. Silahkan masukkan data diri anak Anda dan bisa terlihat apakah anak Anda sesuai gizinya atau kekurangan atau kelebihan gizi. Nah, ini merupakan salah satu awareness bagi orang tua. Kalau ternyata memang anaknya kurang, bisa disiasati ya tadi dengan memberikan double protein hewani. Sebelum 2 tahun itu dilakukan. Jadi ketika 2 tahun memang gizinya terpenuhi, maka lebih terhindar dari si stunting itu sendiri. Kalau sudah stunting, sebenarnya permasalahannya bukan di anak ukurannya kecil, Bu. Tetapi bermasalahnya adalah pada sisi kognitif anak. Anak jadi susah untuk mendapat pembelajaran sehingga menjadikan sumber daya manusianya nanti menjadi indeksnya rendah atau tidak mampu bersaing dengan orang lain atau SDM lain nantinya. Itu sebenarnya yang lebih dikhawatirkan dibandingkan hanya sekedar badannya pendek. Oke, di sini ada beberapa contoh penanggulangan stunting di negara-negara lain. Peru mengurangi stunting sebesar 50% dalam 8 tahun. Jadi sebenarnya masalah stunting itu bukan hanya masalah di Indonesia. Hampir di seluruh negara berkembang ini adalah isu yang akhirnya menjadi masalah karena balik lagi nanti ketika tahun-tahun mendatang bagaimana negara ini akan diisi oleh sumber daya manusianya, apakah berqualified atau apakah berkualitas atau tidak. Salah satunya yaitu indikasinya adalah anak stunting atau tidak. Kalau anaknya banyak yang stunting, maka kedepannya itu sumber daya manusianya akan berkurang. Dari saya, silahkan kalau ada yang bertanya nanti boleh di grup Posyandu. Silahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi pemaparan materi yang begitu menarik dan interaktif dari Ibu Reski Permatasari MPD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sedikit saya simak tadi, dan ini akan menjadi pembelajaran berharga tidak hanya bagi ibu-ibu, bagi bapak dan calon bapak juga. Ketika istrinya hamil, 1000 hari pertama kehamilan adalah hal yang begitu menentukan. Ya, tentunya dalam 1000 hari ini ibu-ibu perannya sangat aktif. Tentu bukan saja ibu-ibu yang diharapkan proaktifnya dalam masa-masa kehamilan ini. Bapak juga perlu. Makanya bagi bapak-bapak lebih kuat untuk mengais rezeki, dan bagi ibu-ibu lebih sabar dalam mengelola emosi khususnya dalam masa kehamilan. Sekian apa yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada hal yang perlu dipertanyakan, silakan boleh bertanya di grup Posyandu yang ada, atau mungkin boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Saya Hengki Satrianta beserta tim Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indra Prasta PGRI undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.